Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat wargi YouTubers dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Tria Mustika dari PAUD semester 1 Institut Miftahul Huda, Subang, Unggul Bermartabat. Oke, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran dalam segala sesuatu hal apapun. Amin. Baik ya buat para sahabat YouTubers. Di sini saya akan sedikit memberikan tentang pertanyaan dan juga jawabannya. Mangga untuk teman-teman kalau misalkan mau komen silahkan, mungkin mau menambahkan untuk jawabannya atau mau menyanggah juga untuk jawabannya, silahkan kami persilahkan. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan juga follow akun-akunnya ya. Terima kasih. Baik, aku akan mulai saja teman-teman ya. Di sini aku akan memberikan pertanyaan tentang apa yang Anda ketahui tentang dobet, sejarah aplikasinya pada mushaf standar, dan berikan contoh dobet surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 dengan menggunakan Na'tul Irob dan Na'tul Izam. Baik, saya akan langsung aja memberikan jawabannya, yaitu dobet secara bahasa berarti kokoh dan kuat, dan hafal dengan sempurna. Dalam konteks penulisan mushaf Al-Quran, dobet merujuk pada sistem tanda baca seperti harokat, syaddah, sukun, mad, dan lain-lain yang ditambahkan pada rasem Utsmani atau tulisan dasar Al-Quran untuk membantu pembaca, terutama yang bukan penutur asli bahasa Arab, membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid dan qiraat yang sahih. Di sini sejarah aplikasi dobet pada mushaf standar. Aplikasi dobet berawal dari kebutuhan untuk memastikan ketetapan bacaan Al-Quran. Seiring meluasnya wilayah Islam dan masuknya non-Arab, pada masa Islam awal, mushaf ditulis tanpa tanda baca untuk mengakomodasi beragam qiraat, cara baca yang sahih. Masa sahabat dan tabi'in awal, mushaf Utsmani asli hanya berupa rasem, tulisan konsonan tanpa harokat atau tanda titik iljam. Aplikasi awal tanda baca, kebutuhan standarisasi bacaan memunculkan inisiatif dari ulama seperti Abu Aswad Ad-Du'ali yang memperkenalkan tanda titik berwarna untuk mewakili harokat, fathah, kasroh, domah. Kemudian ulama lain seperti Ali bin Ahmad Al-Farahidi menyempurnakan sistem ini menjadi harokat yang kita kenal sekarang: fathah, kasroh, domah, sukun, tasydid, dan lain-lain. Standarisasi mushaf di Indonesia misalnya terdapat mushaf Al-Quran standar Indonesia yang menggunakan pedoman dobet tertentu untuk memastikan keseragaman dan kemudahan membaca sesuai kaidah yang berlaku. Tanda-tanda ini membantu menghindari kesalahan fatal atau lanjali dalam membaca. Dan untuk contoh dobet pada surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 di sini, yaitu mushaf standar tidak memiliki ayat 12 pada surat Al-Ikhlas karena surat ini hanya terdiri dari 4 ayat. Kemungkinan yang dimaksud adalah contoh penerapan dobet pada ayat-ayat di surat tersebut. Berikut adalah surat Al-Ikhlas ya.
dengan penandaan dobet standar dan penjelasannya. Yang ayat pertama itu kul huwallahu ahad. Untuk penjelasannya itu tanda sukun pada lam di kul, tasjid pada lam di Allahu, dan tanda wakof di akhir ayat. Huruf dal di akhir dibaca qalqalah kubro atau pantulan besar saat berhenti. Allahus somad. Hamzah wasal pada Allahu diabaikan saat disambung. Tasjid pada sad di as samad huruf dal. Di akhir dibaca qalqalah kubro saat berhenti. Lam yalid wa lam yulad. Nun mati bertemu ia atau idgham bigunah. Dal sukun diyalid dan yulad dibaca qalqalah sugro atau pantulan kecil di tengah ayat dan kubro jika berhenti. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nun mati bertemu lam, idgham bila gunah. Dengan penekanan pada lam, hazamir diikuti mad silah kasiroh dipanjangkan 2 harokat. Tanwin pada kufuan izhar atau jelas karena bertemu hamzah di ahad. Dal di akhir dibaca qalqalah kubro saat berhenti. Nah, jadi istilah na'tul izam tidak dikenal dalam ilmu dobet atau tajwid standar. Dobet fokus pada penandaan visual untuk bacaan yang benar dan telah distandarisasi oleh lembaga-lembaga Al-Quran resmi di berbagai negara seperti Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran LPMK di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan dan juga jawabannya sudah tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang baru saja melihat linknya kita, boleh bantu buat like, subscribe, dan juga follow akunnya. Aku akhiri buat semuanya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.